Tahu, iya betul, tahu Sumedang gitu ya. Kalau Solo apa sih makanannya? Tengkleng ya. Tadi saya beda ya. Tengkleng. Ya tadi saya sarapan tengkleng Pak Manto itu, aduh mantap banget ya, luar biasa. Kayak enak banget, beda banget ya. Di Jakarta juga ada tengkleng Pak Manto, tapi jauh banget rasanya. Di Solo memang luar biasa enak banget gitu ya, hotelnya bagus gitu, Masya Allah. Ya, saya tadi dari perkenalan Pak Budi, saya memang 25 tahun dinas di Kemenkes ya, di Rumah Sakit Pertamina, di Rumah Sakit Kanker Darmais. Ada yang pernah ke Rumah Sakit Kanker Darmais? Belum, jangan ya. Alhamdulillah, senang deh saya. Saya kalau sedih, kalau paling sebel kalau saya lagi kerja, atau ada teman yang telepon gitu, atau yang WA, saya ada di kantormu. Aduh, ngapain sih? Aku kesel gitu kalau lihat. Kenapa? Mau ya kalau ketemu saya jangan di kantor saya, enakan juga di mall, ya kan? Kalau di kantor saya artinya lagi sakit, sedih saya gitu ya. Jadi mendingan di mall aja gitu, atau di hotel kayak gini nih gitu ya. Dan ini ya, pertemuan di hotel seperti ini, di acara seperti ini luar biasa banget, merubah hidup saya banget gitu ya. Ini saya bersyukur banget, saya pernah pertama kali hadir, walaupun tadinya ogah-ogahan ya, tapi nggak ogah-ogahan juga, karena kebutuhan tadinya. Kebutuhan karena saya ketemu produk ini kok bagus banget, yang tadinya saya antipati sama produk-produk herba-herba begini. Karena kenapa? Karena kan saya dinasnya di rumah sakit ya, rumah sakit kanker pula. Jadi banyak melihat tanda kutip ya, korban-korban herba gitu ya, padahal sebetulnya bukan herbalnya yang salah gitu kan. Jadi rata-rata kok pada gagal ginjal, pada apa, padahal sakitnya kanker gitu ya. Jadi saya anti karena yaitu saya belum ketemu kliknya gitu ya. Nah, suatu saat saya ditawarin ini sebetulnya 2011 gitu, 2011. Lalu akhirnya 2015 baru saya kepikiran untuk cari tahu gara-garanya apa. Gara-garanya anak saya itu sakit, dirawat di rumah sakit sebulan, gak pulang-pulang karena apa? Sakit kepala, migrain. Nggak ketahuan tuh hasilnya apa, gara-garanya apa, di rumah sakit Pertamina, lalu saya pindahin ke rumah sakit Premier Bintaro, nggak ketemu juga. Pada itu 2 rumah sakit besar di Jakarta ya, termasuk paling besar di Jakarta, kok nggak ketemu, akhirnya udah sebulan baru ketemu, ternyata sinusitis parah, kelas 6 SD, harus operasi saat itu juga. Aduh, saya nggak tega karena saya tahu banget operasi sinus itu sakit banget ya. Walaupun saya juga penyakitan, tapi saya pikir udahlah, saya juga ditanggung, kantor suami saya juga ditanggung, kantor saya juga ditanggung. Saya bolak-balik, walaupun saya setiap minggu pasti masuk UGD nih, walaupun saya di rumah sakit tapi penyakitan gitu ya. Habis gimana dong? Akhirnya saya kerja sama otak gitu. Walaupun saya biasanya 100 meter tuh pingsan gitu dulu ya. Akhirnya 2015 itu anak saya harus operasi, saya cari alternatif akhirnya. Nah, tadinya saya alergi, ini kata-kata alternatifnya saya alergi gitu ya. Akhirnya saya cari, saya baru ingat saya pernah ditawari produk Jepang. Nah, Jepangnya itu yang saya tandai ini. Jepang tuh biasanya anti gagal ya, gitu kan. Kalau ditawari produk Jepang tuh yang di pikiran Bapak Ibu pertama kali terbesit apa? Hah? Teknologi, ya, teknologi tinggi, komitmen tinggi gitu ya. High quality pokoknya. Itu juga saya, Jepang ini beda nih sama yang lain. Cobalah akhirnya saya pelajarin dulu. Setelah saya pelajarin, lah kok apa ya, masuk logika medis saya, ini kok beda banget ya. Nggak ecek-ecek gitu. Akhirnya setelah saya pelajarin, jurnal medisnya juga banyak. Karena saya orang medis ya, jadi saya mindsetnya ke medis terus. Nah, akhirnya saya cobakan ke anak saya, ternyata Masya Allah tabarakallah, semalam sembuh. Langsung sembuh saat itu juga. Di rumah sakit langsung sembuh, besoknya langsung pulang, gak jadi operasi, Masya Allah. Akhirnya kesana akhirnya saya cobakan. Saya juga penderita lupus autoimun saya ada sekitar 5 macam. Ada yang autoimun di sini? Autoimun apa tuh? Psoriasis. Tapi bagus dah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini juga keren banget. Saya kalau psoriasis nggak terlalu. Saya lupus, saya GBS, radang sendi, autoartritis dan sebagainya. Banyak banget penyakitan dari kecil. Saya juga kacamata tebal plus minus silinder laser. Ini kacamata bohongan ya Bapak Ibu ya, buat gaya. Karena buat anti radiasi, karena radiasi sinar blue light dari HP dan sebagainya itu tajam banget. Jadi saya harus melindungi juga dari luar. Saya juga GERD, vertigo, lambung juga, pokoknya udah parah banget ya. Semuanya ada, diborak pokoknya ya. Hampir semua ada, Masya Allah. Jadi pas saya ketemu produk ini, kok tiba-tiba semua hilang. Dari 2015, Alhamdulillah tidak pernah lagi
ini, Bapak kenapa sakit kakinya? Oh enggak. Oh enggak. Kalau sakit nanti dikasih lutena. Masya Allah. Kadang-kadang gitu soalnya, kita kalau tanya orang ya, Bapak ada penyakit enggak? Oh enggak ada. Oh iya. Kalau lambungnya aman Pak? Iya kadang-kadang suka sakit gitu ya. Terus oh kakinya? Oh iya kaki kadang-kadang kalau lagi sholat segera. Nah akhirnya belum ada 5 menit, itu kereta api udah keluar semua tuh. Kereta api penyakit. Kadang-kadang kita nggak ngeh sama tubuh kita sendiri gitu ya. Nah sekarang kita belajar sedikit nih. Kenapa sih kok kita bisa sakit gitu ya? Nah kalau zaman dulu, bentar ya. Nah, penyakit itu biasanya disebabkan oleh ada 2 macam biasanya. Yang kita tahu biasanya penyakit itu disebabkan oleh bakteri dan virus ya. Yang kita pahamin selama ini. Mana ya saya? Ini. Baik. Nah, kita tahu selama ini penyakit itu biasanya disebabkan oleh bakteri dan virus gitu ya. Padahal yang kita baru kemarin tuh ketemu tuh seberapa tahun, kita 2 tahun ya, di Landa yang namanya virus apa? Covid lah, corona lah, apalah segala macam namanya. Padahal itu flu-flu juga sebetulnya ya. Nah, itu kita taunya penyakit itu, tapi ternyata sesuai data penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus ini cuma 10% loh. Lalu 90%-nya gara-gara apa? Gitu kan? Kan banyak penyakit, kalau darah tinggi, diabetes itu disebabkan oleh virus atau bakteri bukan? Bukan, jantung juga bukan, apa segala macam, autoimun juga bukan, gitu kan, kanker juga bukan. Lalu disebabkan oleh apa sebetulnya, gitu kan? Nah, ini akhirnya baru-baru inilah ditemukan, baru abad-abad ini ya, ditemukan bahwa ternyata ada penyebab penyakit yang bukan dari makhluk-makhluk kecil ini. Walaupun makhluk-makhluk kecil ini juga nanti gampang sebetulnya, gitu ya, kita handle tuh gampang sebetulnya. Lupanya disebabkan oleh 90%, kan besar banget ini prosentasenya. Disebabkan oleh radikal bebas. Nih, radikal bebas itu apa sih? Radikal bebas itu adalah apa namanya tuh, oksigen yang tidak punya teman. Oksigen, jadi di alam ini semuanya harusnya berteman, Bapak Ibu. Punya teman harusnya saling berikatan. Nah, dia kalau tidak punya teman, nanti dia akan mengganggu teman yang lainnya. Bapak Ibu di sini ada nggak yang punya teman minimal 4 aja? Harus punya ya, minimal 4. Kalau enggak jangan meninggal dulu. Ya, kenapa? Yang gotong 4 ya. Kalau cuma nggak kurang dari 4 nanti nggak bisa loh jalan sendiri kita ke kuburan ya kan. Nah jadi minimal 4. Jadi kalau ada oksigen yang tidak punya teman namanya oksidatif. Nanti akhirnya merusak rangkaian oksigen, rangkaian untuk perlindungan sel itu. Nanti kita bicarakan lagi. Nah ini nanti yang akan mengganggu nih seperti ini nih kalau oksidatif itu. Kita arahkan seperti tomat, nah sel seperti ini, kalau dia dihajar oleh si oksigen yang jomblo tadi, yang gak punya teman tadi, nanti dia merusak ikatan yang ada di sekeliling sel ini yang harusnya melindungi, nanti dia rusak, akhirnya karena dia cari teman, dia cari gandengan, kalau jalan sendiri dia error jadinya gitu kan, nanti akhirnya rusak gitu ya. Nah rusak itulah nanti yang akan menyebabkan kerusakan dari sel. Gitu. Sel ini kita ya lagi ngomongin soal sel nih. Sel itu adalah merupakan satuan terkecil dari tubuh kita, gitu ya. Ada yang udah pernah lihat sel di sini? Hah? Siapa tahu di jalan ketemu tadi kesandung sel, jatuh ada kesandung sel gitu. Nggak ada ya, karena hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Jadi itu kerjaan saya sehari-hari ngeliatin sel lewat mikroskop gitu ya, sebesar itu gitu. Bakteri juga merupakan sel sebetulnya. Nah, ini kita lalu apa sih sebetulnya sel itu? Sel itu merupakan pembangun dari tubuh. Nah, tubuh kita itu terdiri dari berbagai macam organ tubuh. Nih, organ tubuh itu kan lambung, ada hati, ada liver, ada usus ya, ada ginjal gitu ya. Nah, organ-organ tubuh ini yang membuat struktur kita berdiri tegak ini, ada tulang, sebagainya dan sebagainya ini terdiri dari berbagai macam jaringan tubuh, disusun oleh berbagai macam jaringan tubuh. Nah, jaringan-jaringan tubuh itu disusun oleh jutaan sel, triliunan sel ya. Nah, sedangkan sel ini juga sebetulnya
tidak kosongan. Sebetulnya sel ini juga unik banget kalau Bapak Ibu tahu. Jadi sel ini juga merupakan perwakilan dari tubuh besar kita. Jadi di dalam sel ini juga ada